Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar mengenai bioproses sel. Pada bab kali ini kita akan mempelajari tentang transfer zat pada membran yang meliputi transfer aktif dan transfer pasif, pembelahan sel, dan sintesis protein. Pertama yaitu transfer zat pada membran. Interaksi antar sel diperlukan untuk menjaga keberlangsungan hidupnya. Interaksi ini dilakukan dengan transfer melalui membran plasma. Membran plasma bersifat selektif permeable. Sifat partikel yang mempengaruhi tembus atau tidaknya pada membran plasma yaitu kelarutan relatif partikel dalam lipid dan ukuran partikel. Pembagian transfer zat pada membran meliputi transfer pasif dan transfer aktif. Transfer pasif adalah proses transfer zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah sehingga tidak memerlukan energi. Transfer pasif meliputi difusi dipermudah, dan osmosis. Difusi merupakan proses pemindahan zat terlarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, baik melalui membran maupun tidak, hingga tercapainya suatu keseimbangan. Contohnya yaitu peristiwa masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida pada respirasi sel. Selanjutnya ada difusi dipermudah. Proses ini dibantu oleh protein spesifik yang membentuk saluran protein dan protein transport pada membran sel. Mekanisme difusi dipermudah yaitu dilakukan oleh saluran protein dan oleh protein transport. Oleh saluran protein, molekul yang berukuran besar biasanya tertahan di membran plasma ganda fosfolipid. Tetapi molekul tersebut dapat menembus membran melalui saluran yang dibentuk oleh protein sehingga molekul lewat melalui saluran tersebut. Yang dilakukan oleh protein transport bersifat seperti enzim spesifik terhadap zat dan tempat pengikatan molekul yang dianut. Bentuknya dinamis saat mengikat atau melepas molekul yang dibawa. Protein ini memudahkan difusi molekul asam amino dan glukosa. Selanjutnya ada osmosis. Osmosis dapat pula disebut sebagai difusi air, yaitu proses pemindahan molekul pelarut dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi melalui selaput selektif permeable. Alat untuk mengukur tekanan osmosis dinamakan osmometer. Osmosis dibedakan menjadi osmosis pada sel berdinding dan osmosis pada sel tidak berdinding. Osmosis pada sel berdinding yaitu pada tumbuhan, alga, dan jamur meliputi peristiwa plasmolisis normal dan Burkitt. Plasmolisis adalah proses ketika larutan pada posisi hipertonik sehingga air dalam sel keluar yang mengakibatkan sel mengerut dan membran plasma tertarik menjauhi dinding sel. Posisi normal yaitu ketika sel pada kondisi isotonik, konsentrasi zat terlarut sama atau disebut juga flaccid, lembek. Selanjutnya ada kondisi Burkitt, yaitu kondisi di mana sel pada posisi hipotonik. Air akan masuk ke dalam sel sehingga sel akan membesar. Osmosis pada sel tidak berdinding, yaitu pada sel hewan, meliputi kondisi normal, kondisi kreanasi, dan kondisi lisis. Kondisi normal yaitu ketika larutan pada keadaan isotonik, volume sel akan stabil atau normal. Kondisi kreanasi akan terjadi ketika larutan dalam keadaan hipertonik atau larutan pekat. Air di dalam sel akan keluar sehingga sel mengerut atau krenasi. Kondisi lisis akan terjadi pada larutan hipotonik.
Air masuk sehingga sel membengkak bahkan sampai pecah atau lisis. Selanjutnya ada transport aktif. Proses pemindahan zat dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi sehingga membutuhkan energi yang berupa ATP. Transport aktif meliputi pompa ion, kotransport, eksositosis, dan endositosis. Pertama, kita akan membahas mengenai pompa ion. Pompa ion yaitu proses transport ion melalui membran dengan melakukan pertukaran ion dari dalam sel dengan ion dari luar sel. Proses dilakukan oleh protein yang ada di membran menggunakan energi ATP. ATP akan mentransfer gugus fosfat terminalnya ke protein transport, sehingga terjadi perubahan konformasi pada protein transport yang membuat ion dapat diikat atau dilepaskan. Yang kedua ada kotransport, yaitu proses transport aktif dari zat tertentu yang dapat menginisiasi transport zat terlarut lainnya. Proses transport ini dilakukan oleh protein transport dengan ATP sebagai sumber energi. Selanjutnya ada eksositosis dan endositosis, yaitu transfer molekul dan partikel besar melalui pelipatan membran plasma atau pembentukan vesikula. Eksositosis yang dilakukan oleh sel sekretori. Pengertian dari eksositosis sendiri adalah vesikula berisi makromolekul dari badan Golgi dipindahkan oleh sitoskeleton untuk bergabung dengan membran plasma. Kemudian vesikula memindahkan isinya keluar sel. Endositosis pada sel hewan meliputi fagositosis, pinositosis, dan endositosis yang diperantarai reseptor. Fagositosis yaitu sel menelan partikel padat dengan pseudopodia, kemudian dibungkus oleh vakuola. Pinositosis yaitu fluida ekstraseluler masuk ke dalam membran plasma membentuk vesikula kecil. Endositosis yang diperantarai reseptor. Fluida ekstraseluler terikat pada reseptor spesifik yang berkumpul pada lubang yang telah isi protein pada membran plasma yang kemudian membentuk vesikula. Selanjutnya kita akan memasuki poin kedua atau poin B, yaitu pembelahan sel. Pembelahan sel adalah proses terbaginya sel induk melalui beberapa bagian melalui tahap-tahap tertentu. Jenis-jenis pembelahan sel dibagi menjadi amitosis, mitosis, dan meiosis. Amitosis adalah salah satu pembelahan sel yang tahap-tahapnya paling sederhana, karena sel akan langsung membelah menjadi dua. Pembelahan amitosis umumnya terjadi pada organisme uniseluler, yaitu organisme yang hanya tersusun oleh satu sel seperti bakteri dan cyanobacteria. Tahap-tahap pembelahan sel yaitu pertama, kromosom pada bakteri atau cyanobacteria harus menggandakan diri terlebih dahulu. Caranya adalah dengan menempel ke membran plasma dan melakukan proses penggandaan yang disebut duplikasi. Kromosom akan mengganda terlebih dahulu atau disebut duplikasi. Selanjutnya pada tahap kedua, pada saat yang sama sel bakteri atau cyanobacteria ikut memanjang dan bagian tengahnya melekuk ke dalam, membagi sel menjadi dua. Setelah itu, setiap kromosom akan terbagi ke masing-masing sel baru. Pada tahap akhir, akan terbentuk sekret atau kedua calon sel itu akan terpisah. Akhirnya sel bakteri menjadi dua sel yang sama persis dengan jumlah susunan kromosom yang sama yang disebut sebagai sel anak, sedangkan sel awal yang membentuk dua sel anak tadi disebut sebagai sel induk.
Selanjutnya ada pembelahan sel mitosis. Pembelahan sel mitosis yaitu pembelahan yang menghasilkan dua sel anakan atau 2N diploid yang bersifat identik secara genetik. Pembelahan ini bertujuan untuk menggantikan atau memperbaiki jaringan tubuh yang sudah rusak atau aus. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik. Pada pembelahan mitosis terbagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tahap pembelahan. Pertama yaitu ada tahap interfase. Interfase bukanlah tahap istirahat, melainkan fase di mana metabolisme sel giat dilakukan. Pada tahap tersebut, sel akan mengalami 3 tahapan yaitu fase pertumbuhan primer atau GAP1-G1, fase sintesis, dan fase pertumbuhan sekunder. Setelah itu, sel berpindah pada tahap kedua yaitu tahap profase. Fase pembelahan terlama terjadi pada tahap ini. Karena pada tahap ini sel akan melakukan persiapan. Mikrofilamen memanjang dari pangkal sentriol dan menempel pada kromatin pada bagian kinetokor. Pada tahap ini nukleus dan selaput inti mulai menghilang. Pada fase ini sel induk yang akan membelah memperlihatkan gejala terbentuknya 2 sentriol dari sentrosom, yaitu satu tetap berada di tempatnya sedangkan yang satu bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Selanjutnya ada tahap metafase, yaitu kromatin yang telah menjadi kromosom berkumpul di ekuator nukleus. Nukleolus kemudian pecah menjadi butiran. Tahap selanjutnya yaitu tahap anafase, bagian yang paling cepat di mana sel ditarik kedua badan kutub oleh sentriol. Sel akan tertarik pada 2 kutub yang berlawanan. Selanjutnya ada tahap telofase, yaitu tahap akhir pembelahan di mana sel menjadi 2 dan memisah bersama terbaginya organel-organel sel yang kemudian terjadi sitokinesis atau pembelahan sitoplasma pada tersebut sehingga muncullah atau terciptanya 2 anakan sel yang bersifat identik secara genetis dengan sel induknya. Selanjutnya ada pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis ini hanya terjadi pada organ kelamin, yaitu fungsinya untuk menghasilkan sel telur dan sel sperma. Hasil dari pembelahan ini akan berupa sel anakan yang bersifat haploid atau N, yaitu memiliki setengah dari kromosom induk. Akan dihasilkan 4 sel gamet. Fase pembelahan meiosis mirip dengan fase pembelahan mitosis, namun melalui 2 tahap yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Fase ini dimulai setelah replikasi kromosom induk untuk menghasilkan kromatid yang identik pada fase S. Pada awal profase 1, kromosom memendek, menebal, dan berduplikasi. Kemudian pada pertengahan profase 1, sentrosom bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Kromosom juga melakukan pindah silang atau crossing over. Di akhir profase 1, ujung-ujung benang bergelendong melekat ke kedua kinetokor. Pada profase 1 juga terjadi berbagai tahapan, yaitu leptoten, zikoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Leptoten yaitu proses ketika benang-benang kromatin memendek dan menebal membentuk kromosom homolog. Zikoten terjadi ketika kromosom homolog saling berdekatan dan berpasangan. Tahap selanjutnya yaitu pakiten, yaitu terjadinya pengandaan atau replikasi kromosom.
Kemudian terjadi diploiden atau pindah silang dan tempat persilangan antara kedua lengan kromosom yang disebut kiasma. Terakhir adalah tahapan diagenesis, yaitu ketika benang-benang gelendong atau spindle terbentuk. Fase meiosis 2 yaitu siklus kedua dari proses meiosis dan mirip dengan proses mitosis. Bedanya adalah sel yang mengalami pembelahan bersifat haploid, bukan diploid. Pada fase 2 ini, jumlah kromosom yang dipertahankan konstan selama reproduksi seksual. Proses ini juga menghasilkan variasi genetik karena persilangan. Poin yang ketiga yaitu sintesis protein. Sintesis protein adalah proses penerjemahan menjadi urutan asam amino yang akan disintesis menjadi polipeptida melalui ekspresi gen. Tahap-tahap sintesis protein meliputi tahap transkripsi dan tahap translasi. Pertama, kita akan membahas tentang tahap transkripsi. Transkrip yaitu penyalinan. Tahap transkripsi adalah proses penyalinan sebagian DNA. Pertama, DNA terletak di nukleus. Proses pembentukan protein terjadi di ribosom. Karena letak nukleus dan ribosom berjauhan, maka dibutuhkan RNA polimerase untuk datang ke DNA. Di dalam nukleus, RNA polimerase akan memisahkan untaian DNA menjadi dua dengan cara bergerak dari terminator ke promotor. Tahap selanjutnya yaitu ketika RNA polimerase sampai di promotor, maka proses ini dinamakan inisiasi. Tahap yang ketiga yaitu RNA polimerase akan kembali berjalan menuju terminator dan akan membentuk message RNA. Proses ini dinamakan elongasi. Tahap terakhir yaitu ketika RNA polimerase dan mRNA telah sampai di terminator, maka proses transkripsi selesai. Terminasi adalah proses akhir dari transkripsi. Tahap yang kedua yaitu tahap translasi. Tahap ini akan terjadi apabila untaian protein telah masuk ke dalam ribosom. Translasi merupakan proses penerjemahan kode DNA sehingga menghasilkan rantai polipeptida penyusun protein. Tahap-tahap translasi meliputi inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pertama, tahap inisiasi. Pada tahap ini, codon pertama, mRNA yang bertemu dengan ribosom disebut codon start. Codon start ini adalah AUG. Gabungan dari asam amino. Selanjutnya, tahap elongasi, yaitu codon yang dibawa mRNA akan diterjemahkan menjadi asam amino. Setelah itu, masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA membawa asam amino untuk disusun menjadi protein. Gabungan dari asam amino tersebut akan membentuk rantai yang disebut polipeptida. Tahap terakhir yaitu ketika salah satu codon stop bertemu dengan ribosom. Codon stop ada 3, yaitu UAA, UAG, dan UGA. Pada gambar yang digunakan pada video ini, codon stop adalah AUU.